ada beberapa peserta Diklat yang harus kehilangan nyawa mereka. Semua kegiatan itu memiliki resikonya sendiri. Apalagi ini kegiatan yang sifatnya di alam bebas. Tentu resikonya bakal lebih tinggi lagi. Halo geng, ketemu lagi dengan saya Wildan Julfikar yang akan ngobrolin seputar dunia kepetualangan. Dan pada pembahasan kali ini saya akan ngobrolin seputar Diklat. Banyak yang meminta kepada saya untuk ngobrolin seputar Diklat yang merupakan salah satu syarat awal ketika kita akan masuk ke dalam organisasi pecinta alam. Nah, seperti apa sih Diklat itu? Jadi, selamat mendengarkan. Mungkin teman-teman di rumah banyak yang bertanya, apa sih Diklat itu? Jadi Diklat merupakan singkatan dari pendidikan dan latihan dasar, yang dimana merupakan gerbang awal ketika kita akan masuk ke dalam organisasi pecinta alam. Nantinya kita akan diberi pembelajaran mental, fisik, dan beberapa materi berkegiatan di alam bebas. Lantas kenapa orang kerap takut mengikuti Diklat? Hal itu wajar karena beberapa kejadian yang tidak diinginkan terjadi ketika proses Diklat. Entah itu peserta yang mengalami kerugian fisik ataupun materi, bahkan lebih buruk dari itu. Ada beberapa peserta Diklat yang harus kehilangan nyawa mereka. Tapi teman-teman jangan salah gitu. Semua kegiatan itu memiliki resikonya sendiri. Apalagi ini kegiatan yang sifatnya di alam bebas. Tentu resikonya bakal lebih tinggi lagi. Dan saya sendiri yang pernah menjadi peserta Diklat, bahkan beberapa kali menjadi panitia Diklat, merasa bahwa Diklat merupakan kegiatan yang sangat aman dan banyak sekali manfaatnya jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Kenapa saya berani bilang bahwa Diklat merupakan kegiatan yang sangat aman jika dilakukan sesuai dengan prosedurnya? Saya akan bahas dari sisi tahapannya, seperti apa sih Diklat itu. Berdasarkan organisasi yang saya ikuti, dan sepertinya tidak jauh beda juga dengan organisasi pecinta alam lainnya, Diklat itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahap Pradiklat, yang kedua ada tahap Diklat, dan yang terakhir ada tahap Pasca Diklat. Pada tahap Pradiklat, peserta akan melewati beberapa proses. Di antaranya seleksi administrasi, seleksi fisik, seleksi kesehatan, wawancara, dan termasuk pemenuhan perlengkapan yang safety prosedur. Jika dari peserta ada yang tidak lolos dalam proses tersebut, maka peserta tersebut dinyatakan gugur dan tidak bisa mengikuti proses berikutnya. Dari sini kita bisa mengkaji bahwasanya mengikuti proses Diklat itu tidak hanya modal berangkat saja atau nekat saja gitu. Perlu ada tahapan-tahapan yang diselesaikan dan dipersiapkan. Jika memang tidak sesuai, maka jangan dipaksakan, dan panitia pun pasti tidak akan mengizinkan atau tidak akan memaksakan peserta tersebut untuk mengikuti proses berikutnya, karena itu sama saja konyol. Hal itu dilakukan guna menjaga keamanan bagi peserta tersebut ataupun bagi tim dan semua pihak yang terlibat dalam proses Diklat. Oleh sebab itu, kita harus sadar bahwa berkegiatan di alam bebas banyak sekali memiliki resiko. Dan kita bisa meminimalisirnya dengan cara mempersiapkan semuanya sebaik mungkin. Dan persiapan tersebut diantaranya dengan mempersiapkan mental, fisik, perlengkapan, dan materi-materi dasar berkegiatan di alam bebas. Lalu tahap berikutnya adalah Diklat. Pada tahap ini, peserta harus melalui proses materi kelas dan materi lapangan. Pada materi kelas, peserta akan diberikan pembekalan tentang materi dasar berkegiatan di alam bebas. Di antaranya, materi survival, materi navigasi darat, manajemen perjalanan, perlengkapan dan perbekalan, iklim dan medan, ilmu penaksiran, botani geologi, dan masih banyak sekali. Dengan adanya materi kelas ini, tentu menjadi wujud bahwa Diklat itu melalui proses yang sangat aman, dan sebagai bentuk bahwa peserta akan aman jika mengikuti proses sesuai dengan prosedurnya. Kemudian setelah dinyatakan lulus pada proses materi kelas, peserta akan melalui proses berikutnya, yaitu materi lapangan. Nah, biasanya orang-orang berpikir negatif ketika proses materi lapangan ini gitu. Dan memang banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ketika proses ini berlangsung.
Namun, mereka tidak sadar bahwasanya materi lapangan merupakan pengaplikasian atas apa yang diajarkan di materi kelas. Jadi secara tidak langsung nih, ketika kita mengikuti materi kelas dengan baik dan sesuai dengan apa yang disampaikan, maka di lapangan pun kita akan mengikuti semuanya dengan baik dan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lantas benarkah di materi lapangan itu ada tindakan fisik? Saya jawab benar. Namun hal itu dilakukan dengan batasan-batasan tertentu. Tidak bisa seorang panitia melakukan interaksi fisik sekecil apapun kepada peserta tanpa ada sebab ataupun tanpa ada batasan yang sudah disepakati. Hal itu biasanya dilakukan jika memang benar-benar harus. Misalnya, peserta melakukan kegiatan yang dapat membahayakan dirinya sendiri ataupun tim. Namun biasanya nih di kepanitiaan sendiri itu dibentuk terdapat tatib nih, yang dimana nanti tugasnya mengorganisir atau memonitoring panitia terkait peraturan-peraturan dan batasan-batasan, termasuk di dalamnya batasan mengenai interaksi dengan siswa. Jadi tidak akan sembarangan panitia juga berinteraksi dengan peserta jika memang tidak sesuai dengan batasan yang dibuat oleh tatib ini sendiri gitu. Pertanyaannya, kenapa masih ada peserta yang mengalami tindakan fisik berlebihan, bahkan ada yang sampai meninggal ketika proses di kelas ini? Nah, kita tidak boleh menelan mentah-mentah semuanya dalam aspek kesalahannya saja. Kita harus mengkaji dari berbagai hal, salah satunya dari proses yang dilalui selama di kelas ini. Apakah sudah sesuai atau belum? Kemudian dari sisi panitianya sendiri, apakah sudah memahami atau belum mengenai batasan-batasan interaksi dengan peserta? Nah, biasanya di beberapa organisasi, dan saya rasa idealnya harusnya setiap panitia itu harus melakukan TOT terlebih dahulu terkait di kelas ini. Jadi sebelum dilakukan yang melibatkan peserta, kita harus benar-benar mengkaji apakah standar yang dibuat dalam diklat ini sudah sesuai atau belum, sudah safety atau belum gitu. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pada tahap diklat tersebut ada dua proses yang seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi yang pertama ada tahap materi kelas, yang kedua ada materi lapangan. Dan sama dengan tahap sebelumnya, dalam tahap diklat ini, jika peserta memang tidak lolos di salah satu tahapan ini, maka dia dinyatakan gugur dan tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Ini menjadi wujud juga dan bentuk sekaligus bukti bahwasanya diklat itu dilakukan dengan sangat teliti, dengan sangat aman, selama kita tetap dalam koridor yang tepat dan benar. Kemudian yang terakhir adalah tahap pasca diklat. Di beberapa organisasi biasanya dikenal dengan masa bimbingan, yang dimana nantinya merupakan tahap pemantapan bagi peserta tentang apa yang disampaikan di tahapan sebelumnya. Sama halnya dengan tahapan-tahapan yang lainnya, pada proses masa bimbingan ini biasanya terjadi seleksi alam. Kalau misalnya istilah orang-orang pecinta alam sebut gitu, yang dimana nantinya bisa saja peserta mengundurkan diri ataupun ada peserta yang tereliminasi karena tidak mengikuti proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya masuk ke organisasi pecinta alam itu tidak bisa main-main. Dan proses diklat itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang memang sangat ketat sekali. Jika memang ada peserta yang tidak memungkinkan, maka pasti panitia tidak akan memaksakan. Jikalaupun memang panitia memaksakan, berarti dia sangat konyol sekali, karena jelas itu membahayakan organisasinya, membahayakan dirinya sendiri, dan yang paling utama membahayakan pesertanya. Kurang lebih seperti itu, geng, gambaran terkait diklat.
Nah, menurut saya tidak ada alasan untuk takut mengikuti Diklatsar. Dan menurut saya sendiri, Diklatsar merupakan kegiatan yang sangat aman jika kita mengikuti prosesnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Dan yang terpenting, sebaik-baiknya menjaga diri adalah dengan mempersiapkan segala sesuatunya dengan semaksimal mungkin. Karena tidak ada yang dapat menolong kita selain diri kita sendiri. Saya sendiri bangga menjadi anggota pencinta alam, dan saya sendiri merasa sangat bersyukur bisa mengikuti Diklatsar karena banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Entah untuk diri saya sendiri, entah untuk orang-orang di lingkungan saya, ataupun untuk pengalaman saya dan pembekalan saya di kehidupan yang sebenarnya. Jadi, jangan takut mengikuti Diklatsar dan jangan takut masuk ke pecinta alam. Oke, mungkin itu saja pada pembahasan kali ini mengenai Diklatsar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan celoteh saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan jika memang ada saran ataupun keresahan yang teman-teman rasakan dan ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan celoteh saya. Sampai berjumpa di pembahasan seputar dunia kepetualangan lainnya. Salam Lestari.